Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathia Ayu Wulanjani dari IAKI kelas 3A dengan NIM 27774. Di sini aku bakal membahas tentang perbedaan dari ekonomi mikro Islam dan ekonomi mikro konvensional. Nah, untuk membedakan ekonomi Islam dengan konvensional itu perlu diperjelas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi konvensional. Jadi sebenarnya istilah ilmu ekonomi konvensional itu secara istilah tidak merujuk pada ilmu ekonomi tertentu, karena konvensional secara bahasa berarti berdasarkan pada kesepakatan umum. Kata konvensional ini biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu hal merupakan kelaziman atau praktik yang dominan. Nah, dalam diskursus ilmu ekonomi terdapat istilah yang lebih sering digunakan untuk merujuk hal itu, yaitu mainstream economics atau ilmu ekonomi arus utama. Nah, di dalam realitanya pun mainstream ekonomi diisi oleh pemikiran yang sangat beragam meski didominasi oleh pemikiran mazhab neoklasik. Terus salah satu definisi yang sangat terkenal tentang ilmu ekonomi itu datang dari pemikir mazhab, yaitu Lionel Robbins. Menurut beliau ekonomi itu adalah the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses, atau ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai sebuah hubungan antara tujuan dan cara yang memiliki penggunaan alternatif. Lalu bagaimana nih dengan ilmu ekonomi Islam? Banyak pemikir ya serta ekonom muslim yang mengajukan definisi bidang ilmu ini. Sejauh ini dapat dikatakan tidak ada definisi tunggal yang disepakati oleh orang-orang. Beberapa di antara definisi tersebut adalah yang disampaikan oleh Hasanus Zaman, bahwa ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari perintah-perintah serta aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pemerolehan dan pembagian sumber daya material dengan tujuan memenuhi kebutuhan manusia dan memungkinkan manusia untuk melaksanakan kewajiban pada Allah dan masyarakat. Kemudian menurut Muhammad Arif, definisinya itu adalah studi terhadap perilaku muslim dalam mengelola sumber daya yang mana merupakan sebuah amanah untuk mencapai falah. Lalu menurut Akram Khan, itu adalah studi mengenai falah atau kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber daya di dunia serta dasar kooperasi dan partisipasi. Dari penjelasan-penjelasan tersebut kita dapat ketiganya itu memiliki kesamaan bahwa ilmu ekonomi Islam itu membahas mengenai pengelolaan sumber daya. Namun ada beberapa poin penting nih yang menjadi pembeda ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi konvensional. Pada definisi Hasanus Zaman itu terlihat bahwa ilmu ekonomi Islam itu mengambil rujukan dari aturan syariah Islam. Sedangkan menurut Muhammad Arif itu berfokus pada perilaku muslim yang dalam keadaan ideal tertentu saja sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan menurut Akram Khan menggunakan konsep falah yang merupakan bagian dari ajaran Islam. Dari sini itu bisa kita lihat ya, bisa kita tarik benang merah bahwa ilmu ekonomi Islam itu mengambil aspek ideal atau aspek normatif berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Selain perbedaan aspek normatif ini, ada perbedaan lebih mendasar antara ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi konvensional. Choudhury menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam memiliki pondasi yang berbeda dengan paradigma Barat, karena ilmu ekonomi Islam berlandaskan pada worldview tauhid, sementara paradigma Barat memisahkan agama dengan sains. Menurut Susanto, secara lebih jelas memaparkan bahwa ilmu ekonomi Islam itu secara ontologis tidak memisahkan permasalahan duniawi dengan permasalahan ukhrawi.
dan secara epistemologi tidak membatasi pengetahuan, hanya dapat diperoleh melalui indera dan rasio akal. Jadi berdasarkan hal tersebut itu ilmu ekonomi Islam itu bukan sekedar ilmu ekonomi konvensional yang aspek normatifnya diganti dengan ajaran Islam, tapi lebih jauh dari yang dipikirkan orang-orang. Ilmu ekonomi Islam itu memandang apa yang ada dan yang terjadi sebagai sebuah fenomena dalam dunia yang tunduk pada sunnatullah, serta menempatkannya dalam kacamata tauhid. Hal ini tentu saja berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional, yang meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, mendasarkan dirinya pada filsafat materialisme, yaitu bahwa segala hal yang ada di dunia adalah dunia materi atau kebendaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.